Selamat pagi adik-adik sekolah minggu kelas besar. Kembali lagi dengan saya, Kak Angga. Di sini akan memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah mengenai adik-adik yang telah mengumpulkan aktivitas minggu lalu. Dan yang kedua, untuk tetap mengingatkan kepada adik-adik kelas besar untuk tetap menjalani renungan ibadah, dan adik-adik dapat menggunakan stars sebagai bahan renungan tersebut. Baik, terima kasih. Selamat menjalani ibadah sekolah minggu online. Selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat semua dan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan adik-adik setiap hari. Oh iya, adik-adik pada saat ini akan memulai sekolah minggu ya. Ya, coba adik-adik serius, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak yang akan bercerita atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang adik-adik dengar itu, adik-adik perhatikan, renungkan dengan baik, dan biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi pedoman bagi langkah-langkah kehidupan adik-adik semua. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik dipersilahkan untuk mengambil sikap yang tenang dan mempersiapkan diri untuk beribadah. Halo adik-adik, kembali lagi di ibadah online Sekolah Minggu GKI Agus Salim tanggal 27 September 2020. Nah, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Kalau misalnya ada yang sakit, kakak doain semoga lekas sembuh. Nah, mohon diingat nih adik-adik, sekarang angka positif corona lagi tinggi-tingginya. Kalau kita nggak perlu banget buat keluar rumah, nggak usah keluar rumah deh. Atau kalau emang terpaksa, jangan lupa kita melaksanakan protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan satu lagu, yaitu Kami Puji dengan Riang. Kau memberi, Kau mengampuni,
ya lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih kau jadikan milikmu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu, para malak tata surya naikkan puji bagi-Mu, padang hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Nah, sebelum memulai lebih dalam ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, yuk adik-adik mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari yang cerah ini ya Tuhan, di depan layar laptop kami atau di layar gadget kami masing-masing. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini, berkatilah kami dan tuntunlah kami agar kami dapat terus berkonsentrasi dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, pasti dalam seminggu ini udah banyak kan hal-hal yang baik, sedih atau senang yang sudah dilalui oleh adik-adik. Nah, kalau kakak sendiri nih, kakak lagi sibuk-sibuknya kuliah nih. Tugas sudah mulai banyak, terus kakak kemarin juga baru ospek dan lain-lain. Meskipun sangat berat, tetapi kakak terus mengenalkan Tuhan supaya kakak juga tetap tulus menjalani kegiatan kakak. Nah, untuk itu, marilah kita menyanyikan lagu Yesus Pokok, mengingat kebesaran Tuhan yang sudah menyertai kita di dalam kehidupan kita selama ini. Yuk, kita bernyanyi Yesus Pokok adik-adik. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, kita udah mau dengerin firman Tuhan nih. Sebelum kita makan firman Tuhan, yuk kita siapin Alkitab dan catatan kita sambil menyanyikan lagu Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini.
dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang telah Engkau berikan buat kami semua. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong sertai dan bimbing kami ya Tuhan. Berikan kami Roh Kudus agar kami dapat mengerti firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita dari 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asyitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewi kejijian sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijian sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi orang Molok, dewa kejijian sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada allah-allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti allah-allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, "Oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih." Are you sleeping? Are
YouTube sama kasihkan main game, aku jadi kesiangan. Bisa diomelin Miss Sylvie aku. Aduh, susah banget lagi soal matematikanya. Mana aku nggak belajar. Aku kan nggak tahu rumus-rumusnya. Apa aku buka buku aja ya? Toh, Miss Sylvie juga nggak bakal tahu kalau aku buka buku. Dia kan nggak ngawasin aku di rumah. Tapi kalau aku buka buku, sama aja aku nyontek dong. Buka buku, enggak. Buka buku, enggak. Buka buku, enggak. Nggak apa-apa deh kalau cuma 2 nomor doang. Kata orang bijak, usia dan pengalaman akan membuat seseorang menjadi semakin bijaksana. Semakin tua seseorang, maka ia akan semakin bijak. Namun, hal ini tidak terjadi pada diri Salomo. Adik-adik masih ingat kan? Salomo adalah raja, pemimpin bangsa Israel yang sangat setia kepada Tuhan. Salomo juga dikenal baik oleh banyak orang. Ia adalah raja yang penuh hikmat dan bijaksana. Tapi seiring berjalannya waktu, berdasarkan pengalaman hidup Salomo yang semakin bertambah, kekayaannya semakin bertambah, popularitasnya semakin bertambah, kejayaannya yang semakin bertambah, terjadi perubahan pada diri Salomo. Pada saat itu usia Salomo sudah tua adik-adik. Diharapkan Salomo yang dulunya diberikan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, diharapkan di usianya yang semakin tua ini justru ia harusnya semakin bijak ya. Tapi justru sebaliknya, kebijaksanaannya itu malah hilang atau luntur. Ia berubah menjadi orang yang tidak setia kepada Tuhan. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Berdasarkan bacaan Alkitab yang tadi kita simak bareng-bareng, diceritakan bahwa Salomo telah menikahi banyak wanita dari bangsa lain. Ia telah menikahi 700 orang wanita dari bangsa asing. Tidak hanya itu, Salomo juga mempunyai 300 selir dari bangsa asing. Jadi kalau di total-total jumlahnya ada sekitar 1000 orang adik-adik. Wah, banyak banget ya. Istri Salomo yang begitu banyak ini bukannya mendekatkan diri Salomo untuk semakin mengasihi Tuhan, tapi justru sebaliknya, mereka membelokkan hati Salomo kepada ilah-ilah dari bangsa asing. Salomo menjadi penyembah berhala-berhala, Salomo menyembah dewa Milkom, menyembah dewi Ashitoret. Tidak hanya itu, Salomo juga mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk para dewa-dewi. Salomo lebih mencintai istrinya daripada Allah yang kita kenal. Pada saat itu, Salomo sebagai seorang raja Israel, karirnya dan reputasinya hancur lebur karena ia tidak mengandalkan kuasa Tuhan dalam menjalani kehidupannya. Di dalam kehidupan seseorang, ketika ia sudah berhasil mencapai keberhasilannya, mencapai kesuksesannya, di satu sisi keberhasilannya itu merupakan sebuah anugerah dari Tuhan, sebuah berkat yang diberikan oleh Tuhan. Tapi ketika orang itu mulai melupakan Tuhan, menomor kesekiankan Tuhan di dalam kehidupannya, lalu kemudian mulai mencintai apa yang dia miliki, mulai hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, bisa-bisa orang itu akan terjatuh. Ia akan jauh daripada kasih dan kehadiran Tuhan. Kalau dipikir-pikir nih, Salomo itu kurang apa sih adik-adik? Ia memiliki harta benda yang banyak, Salomo juga populer, ia memiliki kejayaan dan lain sebagainya.
Boleh dikatakan Salomo adalah orang yang top, tidak diragukan lagi. Tapi dia ini serakah adik-adik. Pada saat itu Salomo ingin menguasai banyak kerajaan. Taktiknya dengan cara ia menikahi banyak perempuan dari kalangan bangsawan. Salomo tidak mengucap syukur, dan pada akhirnya ia jatuh ke dalam godaan. Belajar dari kisah Raja Salomo, kita mengetahui bahwa kesetiaan kepada Tuhan haruslah kita jaga, kita rawat, kita pelihara di dalam setiap hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Bisa aja di awal kita rajin berdoa, kita rajin mengikuti sekolah minggu online, kita tekun dalam menghadapi masa-masa PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau sekolah online, kita dapat nilai bagus, kita berhasil. Itu semua merupakan anugerah dari Tuhan. Nah, anugerah itu yuk sama-sama kita pertahankan, kita jaga, kita pelihara. Karena kalau tidak kita pertahankan, nanti seperti Raja Salomo yang kerajaannya akan hancur karena ia hanya mengikuti hawa nafsunya. Ia hanya mengandalkan kehebatannya tanpa mengakui adanya begitu banyak campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya. Kesetiaan kita kepada Tuhan haruslah terus kita pelihara di dalam relasi pribadi kita dengan Tuhan, baik itu melalui doa-doa kita. Doa-doa kita tentunya bukan hanya formalitas ketika kita mau makan, mau tidur, bangun tidur, atau pada saat kita mau mengerjakan ujian, tapi di dalam kita menghayati hubungan pribadi kita dengan Tuhan melalui doa itu, Rasul Paulus pernah berkata, berdoalah setiap waktu. Wah, itu tandanya kita diminta untuk berdoa terus-menerus, tidak kunjung putus. Maksudnya bukannya berdoa dengan tutup mata, lipat tangan, tapi kita bisa adik-adik selalu mengingat Tuhan di dalam hati kita. Misalnya ketika kita mau berangkat sekolah, lagi di jalan, naik motor atau naik mobil, atau ketika kita lagi menyeberang jalan, kita bisa berdoa di dalam hati kita adik-adik. Dan Kayola baca berita adik-adik, tiap hari jumlah kasus COVID semakin meningkat, bertambah 3.000 setiap harinya. Sampai pada saat ini jumlah kasus COVID di Indonesia 200 berapa belas ribu yang terkonfirmasi dari 34 provinsi di Indonesia. Hal itu bukankah membutuhkan ketekunan dari doa-doa kita? Melalui doa kita juga, kita bisa mendoakan sesama kita yang membutuhkan. Melalui doa kita minta Tuhan untuk diberikan sukacita, diberikan semangat di dalam menjalani hari-hari kita. Melalui doa kita juga, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Salomo jatuh ke dalam dosa karena ia tidak bisa mengendalikan diri dan tidak bisa menahan godaan. Nah, sekarang bicara soal godaan, Kayola mau tanya nih, siapa di antara kita yang saat ini sedang mengikuti sekolah minggu online, hidupnya tidak pernah bersentuhan dengan yang namanya gadget? Hayo, angkat tangan. Menurut kakak nih, gadget merupakan salah satu godaan terbesar di dalam hidup kita. Gadget itu, kita semua membutuhkan gadget memang, Kayola juga butuh. Cuma bedanya gadget ini tuh diciptakan untuk mempermudah kita berkomunikasi, untuk menambah pengetahuan. Tapi apakah dengan gadget, kita sebagai siswa-siswi yang masih sekolah, apakah lebih rajin belajar? Apakah membuat hubungan adik-adik dengan teman adik-adik menjadi semakin baik atau semakin gak baik? Apakah gadget membuat adik-adik menjadi sungguh-sungguh lebih rajin berdoa? Atau justru sebaliknya, lebih banyak main gadget ketimbang belajar, ketimbang baca Alkitab? Gadget itu dibutuhkan memang betul, hal itu tidak bisa dipungkiri lagi. Tapi jangan sampai gadget itu membuat kita hanyut ke dalam keasikan kita sendiri.
kita jadi lebih sering main gadget ketimbang melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Jadi jangan sampai godaan itu, jangan sampai gadget membuat kita asik dengan dunia kita sendiri. Seperti drama singkat yang tadi di awal Kayola peragakan. Hal itu yang biasa terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Gara-gara main game, gara-gara nonton YouTube sampai larut malam. Besok paginya jadi kesiangan deh. Padahal kita besok masih harus sekolah. Di antara kita ada nggak sih yang dalam sehari aja nggak nonton YouTube, nggak buka YouTube? Kayola rasa pasti adalah sesekali kita nonton YouTube di dalam satu hari. Sebenarnya buka YouTube, main game, buka-buka sosial media di handphone itu nggak apa-apa. Cuma ingat adik-adik, ada porsinya ya, ada batasnya. Jangan sampai waktu belajar kita, waktu istirahat kita habis digunakan untuk main gadget. Karena hal itu akan merugikan diri kita sendiri nantinya. Lalu contoh lain, kalau di masa-masa pandemi ini kan adik-adik sekolahnya online, pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Justru kita dituntut untuk memiliki keteguhan hati. Ketika kita mengerjakan soal ujian di rumah, kalau kita nggak bisa ngerjain soal, janganlah kita buka Google. Kalau kita nggak bisa ngerjain, dikit-dikit tanya Mbah Google. Jangan ya adik-adik, karena hal itu akan membuat diri kita menjadi semakin nggak pintar. Bukannya bertambah pintar, tapi justru membuat kita jadi malas. Dan seperti contoh yang tadi Kayola peragain di drama awal tadi, itu merupakan salah satu bentuk ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Bahwa ketika Kayola mengerjakan soal ujian matematika, ketika nggak belajar nih, nggak tahu rumus-rumusnya, kakak tergoda untuk buka buku. Jangan dicontoh ya adik-adik. Sekali lagi Kayola bilang, hal itu bukan buat ditiru. Karena hal itu akan membuat kita menjadi semakin malas. Dan menurut Kayola, hal di masa-masa sekarang justru tantangannya berat sih adik-adik sebagai seorang siswa-siswi yang sedang melakukan pembelajaran jarak jauh. Kita dituntut untuk bersikap jujur, untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Jujur memang berat adik-adik, kita harus memiliki sikap yang tangguh. Alangkah baiknya kita belajar menjadi orang yang mandiri. Sebelum kita ujian, kita belajar dulu supaya besoknya kita bisa mengerjakan soal ujian. Ya, kira-kira itu aja adik-adik yang bisa Kayola sampaikan pada cerita hari ini. Kayola harap adik-adik dan kakak bisa sama-sama belajar menjadi anak yang lebih setia kepada Tuhan dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Gimana nih firmannya adik-adik? Semoga firman Tuhan tadi bisa bertumbuh dalam hati adik-adik dan juga bisa kita lakuin di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Nah, pemberian persembahan pada hari ini bisa adik-adik masukkan ke dalam celengan atau kotak atau toples atau bahkan amplop. Nah, ketika nanti duitnya sudah mulai terkumpul, adik-adik bisa menyerahkan uangnya ke pihak gereja ketika sudah ibadah onsite nanti. Atau, untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan video berikut ini.
sebagai lagu pengantar persembahan, yuk kita nyanyiin bersama-sama lagu Di Sini Aku Bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan ya Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Sudah memberikan persembahan kita, sekarang saatnya kita berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada keluarga kami, khususnya kepada orang tua kami ya Tuhan, sehingga kami bisa memberikan persembahan kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, mungkin persembahan ini tidak seberapa, tetapi biarlah persembahan ini bisa berguna bagi sesama kami, dan semata-mata hanya untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, tadi kita sudah belajar dari Raja Salomo yang terkenal dengan hikmatnya. Tetapi bisa juga loh menjadi pribadi yang tidak setia. Kita sebagai anak Tuhan, walaupun hidup di dunia yang penuh dengan godaan, harus selalu memelihara kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah memuji Tuhan. Nah, sekarang KBRI mau mengajak adik-adik untuk melakukan aktivitas bernyanyi, yaitu kita nyanyi lagu menyanyikan kasih setia Tuhan. Caranya, adik-adik bisa rekam suara adik-adik nyanyi dengan video. Tapi nanti kan setelah ini KBRI akan kasih musik. Nah, musiknya itu nggak boleh terdengar. Nanti adik-adik butuh satu handphone atau gadget lagi untuk dengar lewat headset musiknya. Nah, berikut ini contoh musik dan videonya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Selamanya ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutur kata jemu kasih setiamu Tuhan, ku tutur kata jemu kasih setiamu turun temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Nah adik-adik, ditunggu ya videonya paling lambat hari ini. Adik-adik nanti file musiknya akan dikirim ke grup kelas masing-masing. Itu aja adik-adik aktivitas untuk minggu ini. Selamat memuji Tuhan. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara nih adik-adik. Sebelum kita berdoa penutup, yuk kita nyanyiin lagu Jadikanlah Kami Dian-Dian-Mu Tuhan. Jadikanlah kami dian-dian-Mu Tuhan yang terang
berpikir, berkata, dan berbuat, menjadi saksi Kristus. Dengan percaya dan taat, rendah hati, rela berkorban. Jadikanlah kami dian-dianmu Tuhan, yang terang bersinar, pancarkan kasih-Mu. Dengan berpikir, berkata, dan berbuat, menjadi saksi Kristus. Dengan berlaku sabar, murah hati, rela berkorban. Jadikanlah kami dian-dianmu Tuhan, yang terang bersinar, pancarkan kasih-Mu. Dengan berpikir, berkata, dan berbuat, menjadi saksi Kristus. Nah, kita sudah sampai di penghujung ibadah. Sebelum kita menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas seluruh berkat dan penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat mengikuti ibadah online Sekolah Minggu GKI Gus Salim dengan baik. Ya Tuhan, terima kasih juga atas firman yang telah Engkau berikan melalui kakak sekolah minggu kami ya Tuhan. Biarlah firman itu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, dapat berakar di hati kami, dan terlebih dapat kami laksanakan di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terlebih kami ingin berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan, mama papa kami, saudara-saudara kami, dan teman-teman kami ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan di tengah pandemi ini ya Tuhan, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban mereka dengan baik. Lebih dari itu ya Tuhan, berkatilah juga keadaan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkatilah Bapak Presiden dan tenaga kesehatan serta jajaran-jajaran lainnya ya Tuhan. Berkatilah mereka, berikan mereka hikmat agar mereka dapat mengambil kebijakan dan dapat bekerja dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas seluruh berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan terlebih lagi laksanakan protokol kesehatan. Terima kasih sudah mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.